أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan ini kita akan masih membahas berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan Alkitab dan Furqan kepada Musa supaya kamu mendapat petunjuk. Para pemirsa yang ada di rumah, kalau dalam episode sebelumnya kami sudah membahas berkenaan dengan kisah dari Nabi Musa alaihissalam beserta tuduhan-tuduhan yang ada di luar sana. Kali ini kita akan bersama-sama membahas berkenaan dengan kata Alkitab yang ada di ayat ini. Pak Yudi, sebelum nanti kita akan bersama-sama menyimak penjelasan tafsir kabir berkenaan dengan kata Alkitab, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu berkenaan dengan penjelasan Alkitab dari beberapa kitab tafsir Al-Quran yang ada di luar Jemaat Ahmadiyah. Yang pertama adalah dari penjelasan Quran tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dalam kata kitab itu adalah kumpulan wahyu yang disebut Taurat. Jadi di sini menurut penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa kata Alkitab yang ada di ayat ini menuju kepada kumpulan wahyu yang disebut Taurat, yaitu kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tafsir yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa Ibnu Katsir ini merupakan tafsir yang sudah sangat dikenal, khususnya di kalangan mazhab Syafi'i, yang mana tafsir Ibnu Katsir ini ditulis oleh Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi Al-Damaski, yang merupakan seorang ulama dari Suriah. Beliau lahir tahun 1300 Masehi dan wafat pada tahun 1374 Masehi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa firman Allah wa idh atayna Musal kitab, yang dimaksud dengan Alkitab ialah kitab Taurat. Jadi penjelasan dari Kementerian Agama ataupun tafsir Ibnu Katsir ini adalah sama, yaitu kata Alkitab adalah merujuk kepada kitab Taurat. Kemudian yang berikutnya adalah dari kitab tafsir Jalalain, yang merupakan karangan dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, yang mana di dalamnya dijelaskan, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni kitab Taurat. Nah, jadi para pemirsa yang ada di rumah, dari ketiga tafsir ini sudah sangat jelas, mereka sepakat yang disebut Alkitab di dalam ayat ini merujuk kepada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana penjelasan dari khalifah kita yang kedua, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, di dalam tafsir kabirnya berkenaan dengan kata Alkitab yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Pak Yudi untuk menjelaskan berkenaan dengan kata Alkitab yang dimaksud di dalam ayat ini. Silakan Pak Yudi. Baik, jazakumullah Pak Iman. Terkait dengan kata Alkitab yang dijelaskan oleh Huzur kedua radhiyallahu ta'ala anhu di sini. Jadi beliau menulis arti dari ayat tadi itu adalah
dan kami memberikan beberapa perintah kepada Musa. Jadi Alkitab di sini diartikan sebagai perintah-perintah. Karena salah satu arti dari kitab itu di sini Huzur menulis adalah mafrudot atau hal-hal yang diwajibkan atau hal-hal yang diperintahkan. Nah, oleh karena itu di sini Huzur menyampaikan maksud daripada Alkitab di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah yang sangat ditekankan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi ini yang pertama yang disebutkan oleh Huzur, bahwa yang dimaksud dengan kitab itu adalah mafrudot atau beberapa perintah yang diwajibkan yang sangat ditekankan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian pada bagian yang lain di sini terkait dengan Alkitab ini juga ada satu keberatan yang disampaikan oleh seorang pendeta yang weri ya. Ia juga menulis tafsir Al-Quran, tetapi tafsir Al-Qurannya untuk mengkritisi gitu ya, ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri. Nah, tuduhannya adalah menurut beliau di dalam tafsirnya, jadi di dalam ayat ini terdapat satu buah bukti mengenai ketidakfahaman Rasulullah SAW terhadap sejarah Yahudi atau sejarah Bani Israel. Karena menurutnya di dalam ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Nabi Musa. Nah, versi mereka arti kitab di sini adalah keseluruhan kitab gitu ya. Taurat secara keseluruhannya, Pentateuch itu. Nah, sementara dalam sejarah Yahudi ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Tur, di situ beliau hanya diberikan ya perintah-perintah yang disebut dekalog itu ya, dalam loh-loh atau alwah di dalam kata Al-Quran, dalam dua loh itu atau kepingan besi di situ. Nah, jadi tuduhannya adalah katanya di dalam ayat ini karena ada kata kitab, maka ketika Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur itu keseluruhan kitab Taurat Pentateuch itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi dalam sejarah Yahudi tidak, di Gunung Tur itu hanya diberikan loh-loh itu, yaitu dekalog itu kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu tuduhannya. Nah, Huzur di sini menyampaikan bahwa salah satu pengertian lain daripada kata kitab, memang ada pengertian bahwa kitab itu ya sebuah kumpulan yang kemudian menjadi buku. Tetapi bagian atau sebagian dari buku itu juga bisa disebut kitab. Bahkan bukan hanya buku, di dalam bahasa Arab, dan ini terbukti dari Al-Quran, surat biasa saja pun itu disebut juga dengan kitab. Jadi nanti tergantung konteks gitu ya. Karena bahasa Arab itu kan memiliki makna yang sangat luas. Nah, ini konteksnya seperti apa penggunaan ini. Nah, contohnya Huzur kedua di sini menyampaikan bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus utusannya kepada Ratu Bilqis. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Naml di sini difirmankan idhab bi kitabi hadza. Nah, pergilah dengan kitabi. Kitabi itu artinya kitabku hadza ini gitu. Jadi kitab di sini maksudnya apa? Nah, kitab di sini maksudnya bukan kitab atau buku secara keseluruhan, tapi konteksnya di sini kitab itu dalam arti surat. Nah, jadi makna kitab itu banyak, tetapi terkait dengan kitab yang ada di dalam ayat ini ditekankan oleh Huzur ini adalah beberapa perintah yang sangat ditekankan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, demikian teman. Jadi penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa ya, bagaimana beliau tadi menjelaskan yang dibacakan oleh Pak Yudi. Ya, kitab yang dimaksud di dalam ayat ini bukan tertuju kepada satu buku seperti ini Pak Yudi ya. Melainkan itu adalah perintah-perintah atau firman-firman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam ya, di Gunung Sinai ya Pak Yudi. Ya. Atau mungkin dalam kalangan ahli Taurat ya, kitab tersebut juga biasa dikenal dengan loh batu ya, atau dekalog tadi. Ya. Tapi memang yang tadi dijelaskan oleh Pak Yudi bahwa kitab yang dimaksud itu bukanlah Pentateuch ya, ataupun Ten Commandments ya, 10 bukan kitab
perjanjian lama ya Pak Edi ya. Melainkan itu adalah Ten Commandments atau 10 perintah yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Nah mungkin perlu juga di sini saya bacakan Pak Yudi berkenaan dengan 10 perintah atau 10 firman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana ini juga tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, yang dimana 10 firman atau 10 perintah ini juga dikenal dengan loh tadi atau dekalog. Nah yang pertama adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar jangan menyembah berhala dan berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Dan yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah ini 3 perintah di awal ini bagaimana sudah sangat jelas ya di dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam juga diajarkan berkenaan dengan ajaran tauhid ya, atau mengesahkan Allah Ta'ala Pak Idi. Kemudian yang keempat adalah hormati ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, kalau kita lihat ini dibagi atas 2 bagian Pak Yudi. Yang 3 pertama tadi menjelaskan tentang hukukullah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala atau perintah agar Nabi Musa alaihissalam mengagungkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, dan perintah keempat sampai ke-10 ini tentang hukukul ibad ya, atau habluminanas ya, berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua ya, berbuat baik terhadap sesama. Nah kemudian Pak Yudi ya, dalam kesempatan ini kita juga akan membahas berkenaan dengan kata selanjutnya yaitu furqan ya. Kalau tadi sudah dijelaskan berkenaan dengan Alkitab ya, yang mana Alkitab ini merujuk kepada Taurat, dan Taurat yang dimaksud tadi sudah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sendiri bahwa yang dimaksud adalah loh tadi atau dekalog 10 perintah Tuhan dan bukan Pentateuch ya, ataupun kelima kitab perjanjian lama yang biasa dikenal di kalangan orang-orang ahli Taurat ya. Nah kemudian berkenaan dengan kata furqan dalam Quran Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud furqan adalah pembeda antara hak dan yang batil atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya, furqan ini dimaksud kepada keterangan dan penjelasan yang membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil dan dapat membedakan antara jalan hidayahnya dan kesesatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga saya kutip dari tafsir Jalalain di mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan furqan itu adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, agar kalian memperoleh petunjuk ya dari kesesatan. Nah ini dari ketiga tafsir ini sudah sangat jelas bahwa furqan itu adalah pembeda antara hak dan yang batil. Nah kali ini kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan kata furqan di dalam ayat ini. Ya kami persilakan kepada Pak Yudi untuk menjelaskannya. Silakan Pak Yudi. Baik ya, terima kasih Pak Iman. Jadi secara umum tadi sudah disampaikan bahwa arti kata furqan. Jadi di sini Huzur menyampaikan berkenaan dengan di dalam halelugot ya terkait dengan beberapa kata yang beliau jelaskan. Jadi biasanya di dalam tafsir kabir sebelum beliau mengulas tafsirnya, beliau memilih beberapa kata kemudian dijelaskan dari sisi arti dalam bahasa Arabnya. Nah, tadi sudah disampaikan salah satu arti dari kata furqan itu adalah kullu ma furiqa bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini juga dikutip oleh Huzur kedua di dalam tafsir kabir, ada kesamaan jadi antara tafsir kabir Huzur kedua dengan penjelasan-penjelasan dari tafsir yang lain, yaitu segala sesuatu yang dengannya dapat dibedakan antara yang hak dengan yang batil. Artinya furqan itu pembeda antara yang hak dengan yang batil.
Nah, ini juga yang dijelaskan oleh huzur kedua sama. Nah, kemudian kata al-furqan juga ini bisa secara arti itu artinya bayyana gitu ya, atau menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Menjelaskan dengan sebaik-baiknya, maka ketika ada kalimat di dalam bahasa Arab misalkan faroko li fulanin amrun aura'yun. Nah, ini maksudnya bagi si fulan suatu perkara atau pendapatnya itu dibuat menjadi jelas gitu ya. Nah, kemudian al-furqan juga digunakan untuk menyebut Al-Quran. Kitab suci Al-Quran juga disebut sebagai furqan, pembeda juga. Nah, kemudian furqan juga artinya sesuatu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil dalam konteks misalkan contohnya dalam perang Badar. Nah, huzur kedua juga menyinggung peristiwa perang Badar. Nah, peristiwa perang Badar juga disebut sebagai Yaumul Furqan atau hari yang membedakan atau hari pembeda. Kenapa? Ya, karena kita mengetahui di dalam sejarah bahwa ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari kaum musyrikin, peralatan juga peperangan dan lain peralatan peperangan itu juga jauh lebih sedikit, tetapi hasilnya kaum muslimin itu memperoleh kemenangan. Nah, itu juga jadi pembeda. Nah, jadi furqan itu juga pembeda dalam konteks itu antara yang hak dengan yang batil, seperti halnya hari ketika terjadi perang Badar. Nah, jadi ada beberapa penjelasan-penjelasan yang lainnya yang disebutkan oleh huzur. Jadi intinya juga ini adalah furqan ini satu penjelasan lain yang disampaikan oleh huzur, furqan ini juga bisa artinya dalam bentuk dalil-dalil atau penjelasan-penjelasan yang dengannya orang bisa mengenal kebenaran seorang nabi. Nah, jadi huzur kedua di sini menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan furqan kepada setiap nabi yang diutus. Nah, furqan itu apa? Yaitu diantaranya dalil-dalil yang membuat menjadi lebih jelas kebenaran seorang nabi. Jadi itu beberapa diantaranya yang disampaikan oleh huzur kedua berkaitan dengan arti furqan. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ya, pemirsa yang ada di rumah, bagaimana penjelasan ya dari kata Musa, kemudian Alkitab dan Furqan yang juga tadi baru dijelaskan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 54 ini ya, sebenarnya mungkin masih sangat luas tafsir yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud ya Pak Yudi. Ya, tapi dikarenakan waktu Pak Yudi, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah ahsanal jaza Pak Yudi atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat menarik hikmah dari apa yang sudah dijelaskan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ini. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, demikianlah penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 54 ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.